Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul 13 Fanboy 2021. Siapa yang tahu film Friday the 13? Menceritakan Jason itu psikopat yang mengerikan. Tapi siapa sangka di film ini berbalik, di mana para aktris pemain film Friday the 13 termasuk Jason sendiri malah diincar oleh psikopat yang ngefans dengan mereka. Awalnya mereka sering diuntit yang berujung dibunuh satu persatu. Nah, penasaran kan bagaimana filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu yang membawa putrinya pergi ke rumah neneknya yang bernama Deborah. Di sana rumah Deborah memiliki peternakan dan tempatnya juga cukup bagus. Masih banyak lahan kosong serta dekat dengan hutan. Kemudian Deborah pun membawa cucunya jalan-jalan main ke dalam hutan. Namun tiba-tiba aja Deborah mendapatkan sebuah foto baru yang dikirimkan ke ponselnya. Di situ terlihat ada foto dirinya dan cucunya yang baru saja dipotret. Ternyata secara tidak sadar mereka tengah diawasi oleh seseorang. Aneh dengan foto itu, Deborah merasa khawatir, lalu segera membawa cucunya kembali. Sementara itu terlihat si ibu tengah asik jalan-jalan di area peternakan. Namun tidak disangka-sangka si ibu tewas oleh psikopat bertopeng. Entah siapa dia, tapi yang terpenting saat ini situasi sangat berbahaya. Deborah memutuskan untuk menyembunyikan cucunya di suatu tempat. Tapi bukannya Deborah yang memburu psikopat, malahan Deborah harus tewas diserang psikopat tersebut. Pembantaian sudah selesai. Kemudian scene memperlihatkan seorang aktris cantik yang bernama Kelsey. Kelsey selalu melakukan kegiatannya rutin setiap hari, dari mulai olahraga sampai bertemu pacarnya setiap waktu. Namun dari semua kegiatannya itu, dia tidak sadar bahwa di balik itu ada seseorang yang tengah mengawasinya melalui CCTV. Suatu hari Kelsey menghadiri sebuah acara meriah yang bertemakan tentang horor. Di sana semuanya cukup komplit. Ada bintang film horor termasuk Kelsey, cosplay, dan lain sebagainya. Acara ini selalu ramai dengan pengunjung. Tidak heran banyak pengunjung antusias dan meminta tanda tangan aktris idola masing-masing. Di situ Kelsey sedikit khawatir melihat salah satu pengunjungnya membawa golok. Ia pun mencoba meminta petugas keamanan untuk memastikannya. Dan ternyata itu hanya tipuan. Golok itu palsu yang dibuat sebagai pelengkap untuk cosplay. Selesai acara, Kelsey bergabung dengan beberapa sahabat aktrisnya yang sejalan dengan dirinya untuk makan bersama. Di antaranya ada Wallace, Mike, dan Mary. Di situ Mary memperlihatkan acara gosip yang dimana mengabarkan berita tentang salah satu artis film yang terjebak bersama psikopat. Dalam video amatir yang dibuat wanita itu benar-benar real seperti sangat ketakutan. Kelsey yang melihatnya secara tidak sadar, dia panik dan dibuat seperti khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kamar hotel. Karena memang Kelsey penakut, pacarnya sendiri yang mengetuk pintu menjadi korban pukulan tidak sengaja Kelsey yang mengira dia psikopat. Di sisi lain, wanita yang sempat di dalam video tersebut bernama Lisa. Tidak disangka-sangka dia benar-benar terjebak bersama psikopat. Terlihat Lisa dikurung di sebuah tempat di mana di tempat itu terlihat banyak sekali foto para aktris yang mungkin saja sudah menjadi korban psikopat. Di tempat lain terlihat seorang aktris lain bernama Claire. Namun selesai dengan aktivitasnya, tiba-tiba aja Claire mendapatkan teror yang tidak lain tidak bukan dari psikopat yang sama. Melalui pesan WhatsApp, psikopat itu menyukai Claire dan mengajaknya bersenang-senang mengikuti permainannya. Claire yang merasa terancam, ia pun menghubungi petugas keamanan. Namun tidak mendapatkan respon bantuan. Claire mencoba menghubungi keluarganya. Akan tetapi psikopat itu sudah melakukan tindakan selangkah untuk meneror Claire. Sekarang tidak ada yang bisa menolong Claire. Tindakan psikopat ini pun begitu kejam.
Setelah membunuh cleaning service, ia pun menuju kamar Claire. Sebelum dibunuh, lagi-lagi si pepat ini mengatakan kepada Claire bahwa dia adalah salah satu fansnya Claire. Di satu sisi, dari acara horor yang meriah, ada beberapa tokoh aktris horor terkenal selain Kelsey. Ada juga yang lain, Dupati Ken, pemeran Jason di serial Friday 13, dan lain sebagainya. Bukan membicarakan hal lain, melainkan mereka para aktris dihangatkan sebuah berita gosip bahwa ada si pepat yang memang benar-benar meneror orang-orang tertentu seperti tokoh-tokoh penting dalam genre horor. Lebih jelasnya mereka tidak tahu bahwa kabar ini hoaks atau sungguhan. Kabar yang baru saja didengar, hal ini baru saja dialami oleh salah satu aktris bernama Melissa, di mana ketika dia baru saja sampai di rumah, wanita ini mendapatkan teror kiriman sebuah foto dirinya. Melissa begitu panik, tidak disangka teror ini sungguhan yang sekarang menimpa dirinya. Takut terjadi sesuatu, Melissa segera menghubungi Ken. Di situ Ken menginstruksikan Melissa agar bersembunyi di kamar. Tidak lama kemudian, akhirnya si pepat itu secara diam-diam masuk ke kamar Melissa. Di waktu yang tepat, Cat datang menyelamatkan Melissa. Sempat terjadi perkelahian yang akhirnya membuat Ken tertusuk. Kemudian si pepat tersebut menggantung Melissa dan meninggalkannya. Di situ Ken masih ada tenaga. Melissa berhasil diselamatkan, tetapi Ken harus tewas kehabisan darah. Singkat cerita, Kelsey kembali memulai aktivitasnya sebagai aktris. Seperti biasa, sebelum syuting, Kelsey di make up terlebih dahulu dan diarahkan oleh sutradara. Namun sebuah kecelakaan terjadi, di mana Kelsey menggunakan pisau sungguhan dalam adegan perkelahian. Kelsey tidak tahu bahwa pisau itu asli. Akibatnya lawan main Kelsey tertusuk dan tewas seketika. Kelsey sangat menyesal dan curhat kepada pacarnya. Namun di situ dia tidak sadar dia tengah diawasi oleh si popat. Di sisi lain, diperlihatkan Wallace sedang mengisi waktu luang di rumahnya. Dalam flashback masa lalu, ternyata Deborah dan Wallace adalah sahabat. Ternyata Kelsey adalah cucu Deborah yang selamat, yang selama ini dirawat oleh Wallace. Kemudian hari itu cucu Wallace yang lain menginap di rumahnya. Namun ketika Wallace santai di depan kaca, sempat ia melihat sekilas ada orang yang memperhatikan. Di waktu yang bersamaan, Kelsey terbangun dari tidurnya. Sebuah mimpi buruk membangunkan Kelsey, di mana mimpi Kelsey selalu diganggu oleh bayangan-bayangan korban dari si popat. Merasa ini masalah serius, Kelsey mencoba mencari info lebih melalui situs berita. Di situ Kelsey mendapatkan informasi bahwa pelaku penguntit aktris masih berkeliaran. Tidak sedikit aktris yang sudah menjadi korban. Mengetahui hal ini, Kelsey langsung memikirkan keselamatan Wallace. Alhasil Kelsey menghubungi Wallace, memberitahunya agar hati-hati di rumah. Akhirnya Wallace membawa anak-anak ke tempat aman dan dia mempersenjatai dirinya sendiri. Tidak lama kemudian Kelsey tiba di rumah Wallace. Semua peringatan Kelsey benar-benar dialami Wallace. Selang beberapa hari, Wallace sepakat untuk melaporkan teror ini kepada polisi. Beberapa bukti semua ditunjukkan kepada polisi, mulai dari kiriman paket misterius, beberapa foto dirinya, dan lain sebagainya. Tapi di sini polisi tidak bisa menindaklanjuti lebih karena barang bukti yang tidak kuat. Polisi hanya menyarankan Wallace agar selalu berhati-hati. Di tempat lain, terlihat si popat mempunyai beberapa foto aktris termasuk Wallace. Di situ dia menusuk foto Wallace yang ditandai sebagai target selanjutnya. Wallace merasa sedikit agak lega. Agar sepenuhnya rileks, Wallace mengajak Kelsey dan pacarnya abok. Tapi di sini pacar Kelsey tidak sengaja menjatuhkan sebuah topeng yang membuat Wallace pangling. Tidak asing, sepertinya Wallace pernah melihat topeng itu. Tapi ya itu hanyalah topeng.
pacar Kelsey pun meminta tanda tangan di topengnya tersebut. Selesai abok-abokan, mereka semua memilih istirahat. Akan tetapi, tiba-tiba aja di samping Wallace ada sebuah laptop menyala. Ketika dilihat, laptop itu memutarkan sebuah video di mana itu adalah pembunuhan Deborah. Teror yang dialami Wallace semakin intens. Akhirnya Wallace melaporkan kejadian ini kembali kepada polisi. Di situ polisi melihat barang bukti video tersebut, tapi ternyata ada Wallace yang ikut andil di dalamnya. Seketika Wallace kaget, dia sendiri tidak pernah merasa dirinya ada di video itu. Dugaan polisi dengan bukti nyata seperti itu membuat Wallace yang malah ditangkap dan dipenjara. Tapi beberapa waktu kemudian, Kelsey melihat ada kejanggalan di video tersebut, di mana dia berhasil memecahkan bahwa video itu diedit. Kelsey pun memberitahu polisi dan akhirnya dengan bukti yang salah, Kelsey berhasil membebaskan Wallace dari penjara. Setelah Wallace keluar dari penjara, teman-teman yang lain datang untuk menghibur Wallace. Mereka sempat memberi nasihat agar Wallace pindah dari rumah yang sekarang, tapi Wallace tetap memilih tinggal dan kembali merawat cucu-cucunya. Malamnya ketika Wallace sedang istirahat, tiba-tiba dia mengalami mimpi buruk di mana mimpi itu sama seperti yang dialami Kelsey. Setelahnya, Kelsey dan Wallace mendapatkan pesan singkat bahwa mereka harus memeriksa keadaan salah satu teman mereka di sebuah hutan. Di waktu yang bersamaan juga, dua polisi terlihat berada di tempat yang sama sedang patroli mencari jejak-jejak keberadaan psikopat. Tapi akhirnya psikopat ini berani muncul untuk membunuh kedua polisi tersebut. Dari situ psikopat mulai meneror Kelsey dan Wallace kembali. Saking paniknya, Wallace terjatuh dan membentur pohon. Kondisi Wallace yang lemas, tidak ada pilihan lain selain Kelsey harus menghadapi psikopat. Di situ Kelsey kewalahan melawan psikopat. Hampir saja Kelsey tewas, tapi beruntung satu teman aktris Kelsey yang bernama Mike datang membantu. Not this time. Di sini psikopat membuka topeng dan terjadilah pertarungan sengit antara Mike dan psikopat. Psikopat yang begitu kuat membuat Mike kalah dan terkena tusukan telak. Tapi sebelum Mike benar-benar dihabisi psikopat, di situ Mary datang membantu. Mary menembakkan beberapa peluru yang membuat psikopat tewas. Kemudian Mike dibawa ke rumah sakit dan korban yang selamat diamankan. Mary Kelsey setibanya di rumah Wallace, Kelsey pamit pulang dan Mary tetap menjaga Wallace. Tapi selang beberapa saat, tiba-tiba Wallace dibius Mary agar tidak bisa bergerak. Kemudian Mary menyetelkan sebuah rekaman video di mana itu isinya adalah korban sebelumnya yang disiksa oleh psikopat dan Mary. Ternyata Mary adalah bagian dari psikopat. Dalam video itu Mary dan psikopat begitu sadis menyiksa korbannya. Lalu Mary pun bersiap-siap untuk melakukan hal yang sama kepada Wallace. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Kelsey mendapatkan firasat buruk, di mana dia seketika mengingat sebuah foto bukti psikopat bahwa Mary terlihat jelas membantu psikopat. Kecurigaan yang kuat akhirnya membuat Kelsey memutuskan untuk kembali ke rumah Wallace. Sebelum terlambat, Kelsey datang tepat waktu dan langsung menyerang Mary. Mary dihajar habis-habisan dibuat tidak berdaya. Di situ Kelsey menusuk Mary, yang akhirnya membuat dia tewas. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita dari film 13 Fanboy. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.